Bapak Ibu sekalian, peserta dari workshop penerbitan dan penerbitan pembayaran LC, SKBDN, dan standby LC. Sebelumnya, kan ada pepatah yang namanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya, udah ready teman-teman? Ya, nama saya, sorry teman-teman. Jadi nama saya Rani Fatima Tristanti, saya biasa dipanggil Rani. Saya tinggal di Jakarta saat ini, tapi saya asalnya dari Jawa Timur. Saya Arema dan bonek teman-teman gabungan dari itu. Di sini ada nomor telepon saya, jadi teman-teman nanti bisa menghubungi saya apabila setelah pelatihan ini teman-teman ada kesulitan ya. Di sini ada history pengalaman kerja saya. Saat ini saya sebagai Head of Trade Jakarta Trade Service 2. Kemudian saya juga dibekali oleh perusahaan dengan mengikuti sertifikasi terkait produk trade. Kemudian saya juga dibekali untuk menjadi instruktur. Oke, next. Nah, sebelum saya mulai, mungkin ada beberapa motivasi agar teman-teman lebih semangat lagi untuk melakukan pelatihan ini. Di sini dibilang bahwa champion never complain, they are too busy getting better. Jadi harapannya kita semua bakal jadi juara, jadi sibuk untuk menjadi lebih baik gitu ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada the difference between something good and something great is attention to detail. Karena pekerjaan kita di sini menuntut kita untuk melakukan sesuatu itu harus teliti, cermat gitu ya, dan hati-hati karena kita di perusahaan di bidang jasa dan layanan keuangan. Oke. Nah, sekarang sebelum acara ini dimulai, pelatihan ini dimulai, izinkan saya memberikan pantun Bapak Ibu. Jadi nanti teman-teman bilang cakep ya. Jadi nasi ketan ditambah ragi. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Oke, nah dan kita mulai acara ini. Tadi kan saya sudah memperkenalkan diri saya. Sekarang Bapak Ibu boleh memperkenalkan diri, dimulai dari mungkin Dita. Oke, Dita udah selesai. Next, dengan Sophie. Ya, oke, semuanya udah selesai. Saya bacakan rules ya, seperti biasanya kalau namanya kita training, supaya kita fokus, jadi kita harus mematikan handphone ya, lebih ke silent lah teman-teman ya. Kemudian waktu pelatihan kita dimulai dari jam 8.30 sampai dengan jam 16.00. Jadi waktu pelatihan itu nanti akan terdiri dari beberapa sesi. Di jam 12 kita akan melakukan break. Kemudian apabila ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung mengajukan pertanyaan kepada saya. Oke. Ya, next. Nah, sesuai aturan kita harus menyampaikan safety induction, teman-teman. Jadi di sini posisi duduknya diatur supaya tidak badannya aman gitu ya, temperatur udara di lingkungannya, pencahayaannya, terus kebisingan di lingkungannya juga diperhatikan. Ya, peregangan jika memang teman-teman perlu untuk melakukan itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi teman-teman. Jadi ini kita saat ini mau belajar apa sih? Tujuan kita training itu apa sih gitu ya. Jadi kita akan melakukan, di sini akan melakukan pembayaran surat kredit berdokumen dalam negeri. Jadi kita akan bahas namanya SKBDN, LC, dan standby LC. Ini untuk memenuhi kompetensi kita gitu ya, karena di sini kita dituntut
untuk mengikuti standar kompetensi sistem pembayaran pengelolaan uang rupiah gitu ya. Jadi teman-teman apa sih hari ini mau belajar apa gitu ya. Dan ini sesuai aturannya. Next. Nah, dari gambaran umum kompetensi ini berlaku untuk proses. Jadi saat ini kita proses sebenarnya unitnya kan banyak, tapi kita mau fokus ke proses penerbitan dan pembayaran LC, SKBDN, dan standby LC. Jadi tujuan pelatihan ini apa? Jadi setelah mengikuti pelatihan ini, teman-teman mampu menjelaskan, mempraktekkan penerbitan dan pembayaran SKBDN, LC, dan standby LC secara cermat, disiplin, bertanggung jawab, dan sadar akan resikonya. Gitu. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Nah, nanti di sesi ini kita akan menggunakan peralatannya. Ya, ada komputer, ada telepon, ada printer, kalkulator, dan materinya ada form yang harus kita kerjakan. Ya, oke teman-teman, semuanya udah siap? Jadi, mungkin saya boleh minta tolong nih, Bu Sri, definisi dari LC apa ya? Ya, gitu. Oke, terima kasih. Jadi LC itu janji bayar dari issuing bank kepada eksportir sepanjang eksportirnya memenuhi syarat dan kondisi dalam LC. Di sini jadi beda antara LC, SKBDN, dan standby LC itu apa? Kalau SKBDN itu dalam negeri, kalau standby tujuannya untuk lebih berjaga-jaga gitu ya. Tapi intinya semua adalah janji bayar dari issuing bank. Oke, di sini saya sedikit jelaskan mengenai mekanisme LC. Mungkin bisa dibantu dengan Pandan untuk menjelaskannya. Oke, terima kasih banyak. Jadi ini mekanismenya. Jadi kita semua di sini kan training untuk kompetensi ya. Jadi harusnya dasar ini teman-teman semua udah tahu, jadi bisa menjelaskan mekanisme ini. Karena mekanisme ini adalah awal dari segala perjalanan pembelajaran kita ke belakang. Jadi kita harus tahu posisi kita sekarang ada di mana. Posisi kita adalah sebagai issuing bank. Ya, jadi BCA sebagai issuing bank. Jadi tugas kita adalah pelaksana di sisi issuing bank. Oke, kita lanjut. Nah, dari tadi yang dijelaskan, kita ada karakteristik LC dan SKBDN. Mungkin bisa dibantu dari Ibu Sri Purnami menjelaskan karakteristik ini. Oke, terima kasih. Ya, jadi jelas ya bahwa di sini jenis-jenis LC itu ada site, ada user, ada UPAS. Nah, ini adalah term of payment-nya gitu ya, bisa langsung, bisa berjangka gitu ya. Kemudian dari sifatnya juga ada bisa dibatalkan sepihak atau enggak. Ya. Jelas teman-teman? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita mengacu ke ketentuan yang digunakan. Jadi, kalau untuk ketentuan yang digunakan, kalau untuk transaksi LC, kita pakai UCPDC dan ISDP. Ini diterbitkan oleh lembaga internasional, ICC internasional yang ada di Italia. Gitu ya. Nah, untuk peraturan domestiknya, SKBDN-nya itu diatur oleh PBI. Nah, dari hal-hal yang telah disebutkan tadi, saya jelaskan sebelumnya, itu terkait pengetahuan teman-teman. Jadi, di sini ketentuan dan prosedurnya sudah dijelaskan, tadi aturannya apa, kemudian alurnya, tadi dari sistem mekanismenya, kemudian ada aspek akuntansinya, karena ketika kita lakukan penerbitan LC, itu akan timbul penjurnalannya, demikian juga pada saat pembayarannya. Ya, nah
ini ada aspek keterampilan juga yang nanti kita tuntut agar teman-teman menguasainya di sini, yaitu penggunaan aplikasi, sistemnya gitu ya. Kalau di BCA kita pakai aplikasi Banktrade, kemudian kita bisa berkomunikasi, berkoordinasi dengan pihak lain. Jadi kita berhubungan dengan customer kita berhubungan dengan unit bisnis, kita berhubungan dengan cabang gitu ya. Jadi kemampuan keterampilan ini juga harus teman-teman miliki. Kemudian analisa. Teman-teman juga harus bisa melakukan analisa bahwa transaksi ini sesuai enggak, ada risiko enggak gitu ya. Jadi teman-teman harus pastikan itu. Nah, juga kita dituntut untuk bersikap kerja. Tadi kan kita juga harus memastikan ya bahwa pekerjaan kita ada resikonya. Makanya kita harus cermat, kita harus teliti, kita harus bertanggung jawab, memastikan bahwa apa yang akan kita proses itu udah sesuai dengan SOP yang berlaku. Ya, di sini ada risk awareness juga, karena ada risikonya dalam menjalankan transaksi, makanya kita harus punya sense itu, risk awareness-nya. Ya, jadi aspek kritis nih dalam pekerjaan kita dituntut untuk teliti, hati-hati, tepat, cepat dalam pemrosesan. Karena kalau nggak cepat, nasabah kita ini banyak, antriannya banyak. Tapi kalau kita lamban, jadinya kita nggak bisa menyelesaikan tanggung jawab kita, service levelnya juga nggak tercapai, teman-teman. Jadi aspek kritisnya ini, jadi harus teliti, hati-hati, tepat, dan cepat. Jadi semua transaksi dari penerbitan sampai pembayaran, kalian harus melakukan itu. Ya, sampai sini. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya coba menggali pemahaman dari teman-teman semua, kira-kira yang didapat dari pelatihan sebelumnya itu apa. Ya, mungkin bisa dibantu Tommy menjelaskan mekanisme LC. Oke, terima kasih. Ya udah, good. Kita lanjut ya. Sekarang kita mulai dengan praktek kerja. Jadi langkah kerjanya kita mulai dengan nih. Ya, jadi teman-teman kita mulai dengan penerbitan LC. Penerbitan LC itu langkah kerjanya apa? Nih, yang pertama kita menerima formulir. Kemudian kita melakukan log transaksi. Kemudian kita melakukan upload karena kita kan semuanya udah soft copy. Jadi kita upload dokumen ke aplikasi kita. Kemudian kita setting facility, dan itu kita berhubungan dengan unit lain, yaitu unit kredit, administrasi kredit. Kemudian kita melakukan penginputan. Ya, kemudian langkah kerja untuk pembayaran apa? Kita menerima dokumen dari luar negeri, kita melakukan log, upload, kita periksa dokumennya, kemudian kita mendapat instruksi pembayaran, kita lakukan proses penginputan transaksinya. Ya, teman-teman, mungkin kita harus praktis gitu ya. Jadi harus sekarang kita mulai melakukan proses yang tadi saya sudah sebutin. Kita melakukan penerbitan dan pembayaran LC, dan lakukan secara cermat, disiplin, bertanggung jawab, dan sadar akan risikonya. Ya. Jadi teman-teman, dari pembelajaran kita sebelumnya, maka dapat kita simpulkan ya kelengkapan dan kebenaran dokumen LC, SKBDN, standby LC itu yang diterima diperiksa sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Ya, jadi harus lengkap, benar gitu ya. Demikian juga dengan pembayarannya. Harus diperiksa sesuai dan diproses sesuai dengan SOP yang berlaku. Gitu ya. Setelah itu pemrosesan dievaluasi bersama, memastikan bahwa penerbitan dan pembayaran SKBDN ini sudah dilakukan secara tepat. Ya, jadi kalau di proses kita memang ada operator, kemudian ada
releasernya. Jadi kedua-duanya harus saling memastikan bahwa ini sudah tepat dan cepat. Ya, jadi kita akan mengevaluasi. Teman-teman sudah paham? Jadi sebelumnya kita udah latihan juga. Nah, sekarang kita akan evaluasi, mungkin dapat dijelaskan cara melakukan penerbitan dan pembayaran LC, SKBDN dan standby LC ini. Bu Pandan? Oke, terima kasih. Kemudian Sofi mungkin bisa mempraktekkan cara melakukan penginputan dan pemeriksaan dengan cermat. Oke, terima kasih. Maka saya anggap teman-teman sudah bisa ya menjalankan ini dengan baik. Nah, untuk agar memperdalam pengetahuan dan keterampilan teman-teman semua, maka saya berikan tugas tambahan ya, membuat draft satu transaksi penerbitan LC. Mohon teman-teman bisa kerjakan sekarang, nanti kita kumpulkan, nanti saya rekap, jadi saya bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman semua. Terima kasih. Nah, terima kasih Ibu Rani, luar biasa penampilannya. Gaya